Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh. Saudara, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Zulfikar Aziz meminta seluruh anggota DPRK untuk memanfaatkan masa reses terakhir untuk menyerap aspirasi dan menerima langsung berbagai kritikan dan keluhan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar memasuki masa reses persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari 2024. Hal tersebut diumumkan Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan kedua yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Besar Kota Janto, Rabu 31 Januari 2024. Rapat paripurna dengan agenda penutupan masa persidangan kedua DPRK Aceh Besar yang telah berlangsung sejak tanggal 14 November 2023 hingga 31 Januari 2024. Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz mengajak seluruh anggota Dewan memanfaatkan masa reses ini dengan sebaik-baiknya karena merupakan reses terakhir dalam masa jabatan anggota DPRK Aceh Besar tahun 2019-2024. Tentunya di masa persidangan kedua ini, tahun sidang 2023-2024, kita yang pertama menghadapi masa reses kedua di tahun 2023-2024. Tentunya ini masa reses anggota Dewan periode 2019-2024 yang terakhir. Tentunya mekanismenya sama, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyerap aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat khususnya di dapil masing-masing, dan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin karena memang ini momentum yang sangat tepat, apalagi di tengah tahapan pemilu, dan tentunya kita berharap tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Biarpun demikian, menjelang tahun pemilu ini yang tidak waktunya tersisa sekitar 15 hari lagi, kita berharap seluruh anggota DPRK ini bisa menjalankan fungsi, baik fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi legislasi. Tentunya kita harus berbagi tugas di tengah kesibukan kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ke masyarakat, namun tugas utama dan kewajiban kita ini harus kita prioritaskan, kita utamakan, sehingga lembaga DPRK ini tetap menggepul asapnya, tetap eksis. Fungsi-fungsi seperti misalnya tadi kita baru melakukan kunjungan ke Dayah Babul Maghfirah Tunku Masrul Aidi. Kita berharap kegiatan-kegiatan sosial seperti ini yang kerap terjadi di masyarakat Aceh Besar ini mendapat respon dari seluruh anggota DPRK khususnya di masa reses ini. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyampaikan ke depan DPRK masih akan melanjutkan pembahasan pada beberapa kanun serta tahapan LKPJ dan LPJ sebagai agenda daerah sesuai aturan. Dan ada beberapa kanun-kanun ke depan yang akan tetap kita lanjutkan pembahasan untuk kita finalisasi. Kemudian ke depan ini kita berharap ada tahapan-tahapan baik dari LKPJ kemudian LPJ, sehingga kita berharap tahapan-tahapan agenda daerah ini tetap berjalan sesuai on the track, sesuai dengan tahapan yang sudah berjalan selama ini. Anggota DPRK Aceh Besar Eka Rizkina menambahkan, kanun ketahanan keluarga bisa mengakomodir ketangguhan keluarga masyarakat di Aceh Besar. Jadi terkait dengan fraksi PKS juga melahirkan, mencetus satu kanun yang kanun ketahanan keluarga. Ya, jadi kanun ketahanan keluarga ini harapannya bisa untuk mengakomodir bagaimana peran keluarga dapat menjadikan suatu keluarga-keluarga yang di Aceh Besar ini semakin tahan terhadap goncangan, di mana sekarang ini kita lihat bahwa arus globalisasi, digitalisasi sangat luar biasa, sehingga hal ini kita harapkan bisa membantu keluarga-keluarga yang ada di Aceh Besar dalam mempertahankan iman, takwa, dan ketahanan terhadap ekonomi bangsa.
Satu-satunya perwakilan perempuan di DPRK Aceh Besar ini juga mengajak masyarakat untuk lebih memberikan peluang kepada keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2024. Bismillah, kalau dari saya secara pribadi memang mengharapkan kalau kuota perempuan itu tidak hanya di pencalegan aja, tapi juga keterwakilan dan keterpilihan insya Allah. Jadi harapan kita dari 40 calon anggota Dewan yang insya Allah akan menduduki posisi Dewan itu 30%-nya juga dari perempuan. Ya, harapan besar supaya advokasi terkait dengan perempuan dan anak itu juga lebih merata di seluruh dapil di Aceh Besar. Ini diharapkan ke masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada sosok perempuan ini. Ya, harapannya karena mayoritas perempuan yang ada di Aceh Besar, maka harapannya juga keterpilihan perempuan juga semakin meningkat di periode yang sekarang ini. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.